Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu Dani Momen yang beranggotakan Dwi Kiswanto, Hendy Oktiana, Mila, Sevia Dwi Rosari, Tiara Auliani, dan saya sendiri Nurul Hidayah. Kali ini kami akan memaparkan sebuah penjelasan mengenai konsep dan instrumen identifikasi anak dengan spektrum autis. Apa itu identifikasi anak dengan spektrum autis? Identifikasi anak dengan spektrum autis adalah kegiatan yang mencari, mengumpulkan data, dan mendapatkan informasi dari anak autisme. Autisme atau autis adalah suatu gangguan perkembangan yang kompleks menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi anak autis. Yang pertama ada penjaringan atau screening. Penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu. Kemudian menyimpulkan anak-anak mana mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu sehingga tergolong anak dengan berkebutuhan khusus. Yang kedua ada pengalih tanganan atau referral. Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap pertama, yaitu penjaringan, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain, tenaga profesional, dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua, ada anak yang perlu dirujuk ke ahli dan terlebih dahulu referral, seperti psikolog, dokter, dan ortopedagog atau ahli PLB atau terapis, baru kemudian ditangani oleh guru. Karakteristik umum anak autis yaitu yang pertama, anak tampak seperti tuli, sulit berbicara tetapi kemudian sirna. Yang kedua, anak tidak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain, kadang-kadang anak berperilaku menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, anak tidak mempunyai empati, tidak tahu apa reaksi orang lain atas perbuatannya. Yang keempat, pemahaman anak sangat kurang sehingga apa yang ia baca sukar dipahami, misalnya dalam bercerita kembali saat berhitung dengan kalimat. Contoh alat interaksi sederhana untuk membantu guru dan orang tua dalam rangka membekali anak yang mengeluarkannya pendidikan khusus. Antara lain sebagai berikut: Form 1, informasi riwayat perkembangan anak. Form 2, informasi atau data orang tua atau anak wali siswa. Form 3, informasi profil kelainan anak (ALB). Yang pertama, informasi riwayat perkembangan adalah informasi mengenai keadaan anak yang sejak di dalam kandungan hingga tahun-tahun terakhir sebelum masuk sekolah. Informasi ini tentang sebab dengan mengetahui latar belakang perkembangan anak. Jika akan menggunakan sumber, penyebab poleman mengajar, informasi mengenai perkembangan anak sebagai penting bagi guru yang bertimbangan dalam membuat program, sangat penting bagi guru sebagai pertimbangan dan membuat program pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Yang kedua, selain data yang mengenai anak, tidak kalah pentingnya adalah informasi mengenai keadaan orang tua atau wali siswa yang akan mengkaitkan dalam beberapa kepentingan. Diketahui bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan belajar anak. Nah, yang ketiga, informasi mengenai gangguan atau kelainan yang sangat penting sebab dari beberapa penelitian terbukti bahwa anak-anak presentasi belajarnya rendah cenderung memiliki gangguan atau kelainan penyerta. Sekian saya, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi membahas tentang instrumen identifikasi anak dengan spektrum autis, yaitu ada ragam dan contoh instrumen anak dengan spektrum autis dan ada alternatif penanganan. Selanjutnya ada ragam dan contoh instrumen anak dengan spektrum autis terbagi menjadi dua, yaitu instrumen penyaringan anak autis dan instrumen diagnostik anak autis. Pertama, kita akan membahas instrumen penyaringan anak autis. Instrumen penyaringan anak autis ada beberapa instrumen penyaringan yang bisa digunakan oleh orang tua, guru, atau tenaga kerja kependidikan.
untuk menjaring anak dengan autisme diantaranya dengan MCAT, PDDST, KAST, dan SQQ. Lalu yang kedua ada instrumen diagnostik anak autis atau DSM-5, yaitu kurangnya komunikasi dan interaksi sosial, kekurangan dalam kemampuan komunikasi sosial dan emosional, terganggunya perilaku komunikasi nonverbal, kekurangan dalam mengembangkan mempertahankan hubungan, juga perilaku yang terbatas. Ada beberapa contoh instrumen penyaringan anak autis dinilai di berbagai bidang. Bidang tersebut meliputi bidang komunikasi, bidang interaksi sosial, bidang perilaku, dan bidang emosi. Selanjutnya yaitu ada alternatif penanganan. Pendidikan bagi anak autis idealnya diberikan dalam bentuk sekelompok penanganan untuk membantu mereka mengatasi kebutuhan khususnya. Di Amerika Serikat sendiri banyak bentuk-bentuk pendidikan tersedia, yaitu salah satunya itu adalah individual terapi, yang mana penanganan ini bertempat di tempat terapi atau di rumahnya. Intervensi seperti ini merupakan dasar dari pendidikan individu autis melalui penanganan one-on-one. Anak belajar berbagai konsep dasar dan belajar mengembangkan sikap mengikuti aturan yang ia perlukan untuk berbaur di masyarakat. Lalu ada juga designated autistic class, salah satu bentuk transisi dari penanganan individual ke bentuk kelas klasikal, di mana sekelompok anak yang semuanya autis belajar bersama-sama mengikuti jenis instruksi yang khas. Lalu ada juga ability group class, anak-anak yang sudah dapat melakukan imitasi, sudah tidak terlalu memerlukan penanganan one-on-one untuk meningkatkan kepatuhan. Sudah ada respon terhadap pujian dan ada minat terhadap alat permainan, memerlukan jenis lingkungan yang menyediakan teman sebaya yang secara sosial lebih baik meski juga memiliki masalah perkembangan dalam bahasanya. Lalu yang terakhir ada Social Skill Development and Mixed Disability Class. Kelas ini terdiri atas anak dengan berkebutuhan khusus tetapi tidak hanya anak autis. Biasanya anak autis berespon dengan baik bila dikelompokkan dengan anak-anak seperti Down syndrome yang cenderung memiliki ciri hypersosial, ketertarikan berlebih untuk membina hubungan sosial dengan orang lain. Nah baik, sudah berakhir penjelasan mengenai identifikasi dan instrumen untuk anak dengan spektrum autis. Mungkin di sini saya akan menyimpulkan sedikit nih tentang materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan. Identifikasi dilaksanakan oleh orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya sebagai upaya yang melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, baik itu intelektual, sosial, emosi, atau tingkah lakunya, dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Anak autis akan mencapai hasil belajar yang optimal di sekolah apabila pendidik mampu mengidentifikasi atau memperoleh data dari ahli lain tentang karakteristik peserta didik sebelum mengembangkan pembelajaran baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusif. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai konsep dan instrumen identifikasi anak dengan spektrum autis. Kami seluruh anggota meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.